Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mengikuti perkuliahan keterampilan menulis. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, adapun pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang karangan deskripsi. Anda sudah mengetahui tentang apa itu deskripsi? Belum? Baik, akan kita bahas pada kesempatan ini. Saudara, karangan deskripsi adalah karangan yang melukiskan atau menggambarkan suatu objek atau peristiwa tertentu ya dengan kata-kata secara jelas dan terinci, sehingga si pembaca itu nanti seolah-olah dapat turut merasakan yang dideskripsikan oleh si penulisnya. Jadi saudara, karangan deskripsi itu sebetulnya karangan yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek ya, suatu peristiwa bisa jadi dengan ya jelas, dengan rinci gitu ya, sehingga seolah-olah nantinya si pembaca itu dapat ya merasakan sendiri, mengalami sendiri apa yang dideskripsikan oleh si penulisnya. Paham? Baik, saudara, ada ciri-ciri karangan deskripsi yang harus Anda kuasai. Jadi ciri-ciri karangan deskripsi itu yang pertama adalah suatu karangan yang berisi perincian yang jelas tentang suatu objek. Jadi ketika kita akan menulis sebuah karangan deskripsi, berarti kita harus memiliki objeknya dulu. Jadi objeknya bisa jadi ya misalnya ruangan objeknya, kemudian bisa jadi objeknya pantai gitu ya. Objeknya bisa saja ya pusat perbelanjaan, bisa saja rumah sakit, bisa saja terminal dan lain sebagainya. Ya, ini bisa menjadi objek tulisan Anda. Bisa jadi misalnya Anda ke Pantai Mutun, misalnya. Nah, Pantai Mutun bisa menjadi objek tulisan karangan deskripsi Anda. Kemudian saudara, yang kedua itu cirinya adalah dapat menimbulkan pesan dan kesan bagi pembacanya. Jadi setelah kita itu menulis karangan deskripsi itu tentang objeknya misalnya Pantai Mutun tadi, berarti orang itu nanti setelah membaca tentang Pantai Mutun itu, mereka memiliki pesan dan kesan. Nah, pembacanya itu ya, pembaca itu memiliki kesan dan pesan karena seolah-olah mereka itu berada di sana begitu, meskipun pada dasarnya mereka belum pernah ke Pantai Mutun yang begitu indahnya ya. Anda sudah pernah ke Pantai Mutun? Belum juga? Ayo segera ke sana. Baik, kemudian yang berikutnya itu ciri yang ketiga adalah menarik minat pembaca. Jadi saudara, dengan karangan deskripsi tersebut pembaca akan memiliki keinginan untuk langsung melihat objek itu. Misalnya itu Pantai Mutun tadi itu. Nah, Pantai Mutun ini luar biasa indah ya, luar biasa bagus karena ya keindahan alamnya dan juga pantainya luar biasa alami begitu, asri, yang bisa kita berrekreasi ya, bisa santai di sana bersama keluarga tentunya. Kemudian saudara, yang keempat adalah cirinya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi ketika kita menulis karangan deskripsi itu memang bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang mudah dimengerti oleh si pembaca tadi, karena itu bahasa sehari-hari ya, bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat. Kemudian saudara, berikutnya yang kelima itu menimbulkan daya imajinasi dan sensitivitas pembaca. Nah, daya imajinasi dan sensitivitas pembaca ini saudara, jadi ketika mereka membaca, mereka itu langsung berimajinasi, seolah-olah mereka itu berada di Pantai Mutun tadi. Kalau Anda menulis karangan sebuah deskripsi tentang Pantai Mutun, nah itu kemudian ya ada timbul rasa ingin berada di sana, atau timbul rasa ya Anda itu betul-betul seolah-olah sudah berada di sana dan Anda akan ke sana. Nah ini kemudian saudara, yang
terakhir ciri karangan deskripsi itu adalah yang ke-6 ya. Yang ke-6 itu ada membuat isi pembaca ini seolah-olah mengalami langsung objek yang dideskripsikan. Jadi kita itu harus mampu membuat si pembaca itu seolah-olah berada di objek tersebut. Nah, ini karangan deskripsi. Misalnya tadi kita mendeskripsikan tentang Pantai Mutun. Berarti mereka itu seolah-olah berada di Pantai Mutun ketika mereka membaca tentang Pantai Mutun tadi itu. Jelas kira-kira? Baik. Nah, saudara, ada beberapa jenis karangan deskripsi itu berdasarkan teknik pendekatannya. Jadi karangan deskripsi berdasarkan pendekatannya itu ada 2 jenis. Yang pertama itu deskripsi ekspositoris. Yang kedua deskripsi impresionistis. Nah, saudara, deskripsi ekspositoris ini dengan pendekatan ini sebetulnya kita itu berusaha menggambarkan objek itu seobjek mungkin atau objek itu apa adanya. Jadi berdasarkan fakta ya, apa yang kita gambarkan, apa yang kita lukiskan pada karangan deskripsi ekspositoris itu betul-betul berdasarkan fakta. Nah, kalau Anda melukiskan tentang ya ruang kelas misalnya, berarti ya ruang kelas itu Anda lihat berapa buah kursinya, berapa buah papan tulisnya atau whiteboardnya ya, berapa buah AC-nya misal di dalam ruangan itu, termasuk berapa buah lampunya dan lain sebagainya. Ya, jadi Anda bisa melukiskannya itu biasanya itu semua yang melukiskan karangan tersebut berdasarkan karangan deskripsi ekspositoris ini semuanya sama karena sifatnya objektif. Termasuk misalnya dalam ruangan itu ukurannya juga ya sama. Misalnya kalau ukurannya itu 6 kali 6 misalnya ya. Nah, berarti semua orang yang melukiskan karangan deskripsi berdasarkan ekspositoris tadi itu ya semuanya ukurannya 6 kali 6. Ya, tidak ada misalnya yang satunya 6 kali 4, yang satunya 6 kali 5. Karena sifatnya objektif. Nah, jadi berdasarkan apa adanya. Ya, baik. Saudara, kemudian selanjutnya deskripsi impresionistis. Nah, deskripsi impresionistis ini, saudara, pendekatan ini sebetulnya kita itu berusaha menggambarkan objek itu menurut kesan dan penafsiran kita. Nah, serta sikap kita terhadap objek yang kita deskripsikan secara subjektif tentunya ya. Nah, jadi pada deskripsi impresionistis ini kita itu melukiskan, menggambarkan objek itu berdasarkan ya kesan dan pesan kita, kesan dan penafsiran kita berdasarkan sikap kita sebagai seorang penulis setelah kita melihat objek itu sendiri ya, berarti sifatnya subjektif. Nah, kalau kita misalnya itu menulis tentang Pantai Mutun, berarti ya sifat subjektif kita yang muncul bahwa kata kita Pantai Mutun tuh betul-betul indah begitu, betul-betul mampu membuat kita terpesona gitu kan, karena ya keindahan alam sekitarnya ini sangat mendukung begitu. Nah, tapi bagi yang lain belum tentu misalnya. Nah, jadi semua orang yang melukiskan, menggambarkan objek itu berdasarkan deskripsi impresionistis ini tidak sama ya, karena masing-masing memiliki kesan tersendiri, masing-masing memiliki sikap tersendiri terhadap objek tersebut. Nah, jadi masing-masing mereka memiliki sifat subjektifnya masing-masing. Nah, jadi ketika Anda nanti misalnya akan menggambarkan, melukiskan dalam sebuah karangan deskripsi Anda tentang Tugu Monas, berarti kesan tentang Tugu Monas itu masing-masing berbeda. Seperti itu ya. Tetapi kalau Anda menggambarkan tentang Tugu Monas dengan ya deskripsi ekspositoris, nah itu sangat objektif, semuanya sama. Itu ya. Misalnya itu di atas Tugu Monas itu ada emasnya. Ya semuanya sama, tidak ada yang satunya perak atau satunya perunggu, tidak, semuanya emas. Nah, begitu ya. Jelas kira-kira? Baik. Saudara,
ada rambu-rambu pendeskripsian objek yang dapat diikuti oleh penulis atau diketahui oleh si penulis atau pengarang. Nih, Anda sebagai seorang penulis karangan deskripsi, ada rambu-rambu yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama itu Anda dapat menentukan apakah yang akan dideskripsikan. Nah, jadi silakan saja tentukan sendiri apa yang akan Anda deskripsikan. Tentu saja objek ya. Nah, objek yang Anda pernah lihat, yang Anda pernah hadir di sana begitu ya, yang telah Anda nikmati misalnya. Nah, kemudian yang kedua, merumuskan tujuan pendeskripsian. Jadi Anda pun harus mampu merumuskan tujuan itu apa sih deskripsi itu Anda buat begitu. Bisa jadikan untuk menarik minat si pembaca nanti agar pembaca bisa berkunjung ke sana misalnya kan. Nah, kemudian yang berikutnya menetapkan bagian yang akan dideskripsikan. Nah, saudara, Anda ingin mendeskripsikan objek itu bagian yang mananya, atau salah satu bagian atau seluruh bagian yang Anda deskripsikan. Nah, silakan saja itu sesuai dengan topik yang akan Anda angkat. Ingat, topik itu adalah hal yang kita bahas di dalam tulisan kita atau karangan kita. Beda dengan tema ya. Kalau tema itu sifatnya masih umum, masih luas. Tema itu adalah hal yang mendasari karangan kita atau tulisan kita, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian yang keempat, saudara, ini kita harus merincikan dan mengestimasikan hal-hal yang menunjang kekuatan bagian yang akan dideskripsikan. Jadi silakan saja kita rinci ya, kita estimasikan hal-hal yang menunjang kekuatan bagian yang akan kita deskripsikan itu, sehingga nanti orang itu menarik untuk membacanya. Seolah-olah mereka itu betul-betul berada di sana begitu. Seolah-olah mereka itulah orang yang telah menikmati apa yang Anda deskripsikan itu, apa yang Anda lukiskan itu. Nah, itu seolah-olah mereka lah yang merasakannya, karena mereka seolah-olah telah berada di sana. Itu ya, padahal sama sekali bisa jadi mereka belum pernah ke tempat objek tersebut. Ya, baik, saudara, bagaimana sebetulnya langkah-langkah kita di dalam menulis karangan deskripsi ini? Saudara, langkah-langkah dalam menyusun karangan deskripsi, yang pertama itu Anda harus menentukan objek ya, objek atau tema yang akan dideskripsikan. Silakan saja, misalnya tadi itu Anda akan mendeskripsikan tentang Pantai Mutun, berarti objeknya Pantai Mutun. Kemudian yang kedua, Anda menentukan tujuan. Tujuannya untuk apa Anda mendeskripsikan Pantai Mutun itu? Ya, agar ya pembaca itu mengetahui bagaimana keindahan Pantai Mutun tersebut misalnya ya. Nah, kemudian ya, yang ketiga itu Anda harus mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan dideskripsikan. Berarti Anda itu memang harus berkunjung ke Pantai Mutun itu sendiri kalau Anda mau menulis tentang karangan deskripsi Pantai Mutun. Ya, tidak boleh Anda hanya mendengar kata orang lain. Anda harus langsung ke sana, ke objeknya. Begitu ya. Nah, kemudian saudara, yang keempat berikutnya, Anda menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik. Nah, sistematis. Jadi sebaiknya Anda susun data-data yang sudah Anda peroleh itu, Anda buat semacam ya konsep itu ya, konsep, tetapi bukan berupa karangan. Bisa jadi Anda masih dalam taraf mengorganisasikannya, yang nantinya akan Anda buat ke dalam kerangka karangan Anda. Kemudian yang kelima, Anda itu menguraikan kerangka karangan menjadi karangan deskripsi yang sesuai dengan tema yang Anda tentukan. Jadi tadi setelah Anda menyusun data Anda itu secara sistematis, tentunya ya, Anda lakukan dengan mengidentifikasikan data-data yang ada, kemudian Anda masukkan ke dalam ya kerangka tulisan atau kerangka karangan Anda. Lalu yang terakhir itu Anda menguraikan kerangka karangan yang Anda buat tadi menjadi karangan deskripsi yang sesuai dengan tema ataupun topik yang Anda tentukan tadi. Misalnya itu tentang Pantai Mutun tadi. Berarti kerangka karangannya itu ya tentang Pantai Mutun itu.
Ya, bagaimana dengan keindahan pantai itu sendiri, kemudian pengunjungnya bagaimana, kemudian apa saja yang bisa dinikmati di sana misalnya, dan lain sebagainya. Silakan saja Anda buat dalam bentuk kerangka karangan, kemudian Anda uraikan kerangka karangan itu menjadi sebuah karangan yang utuh. Nah, seperti itu. Saudara, jadi bisa jadi Anda, saya kira, bisa untuk menulis karangan deskripsi ini ya sesuai dengan apa yang pernah Anda kunjungi ya, ataupun Anda pernah melihat objek yang buat Anda sangat menarik, sangat terkesan. Nah, ini bisa Anda buat karangan deskripsinya. Atau Anda bisa jadi menulis apa adanya pendeskripsian tentang keberadaan ya mall di tempat Anda masing-masing misalnya, atau masjid misalnya ya. Nah, Anda bisa melukiskannya, menuliskannya begitu banyaknya, misalnya itu jamaah masjid di sebuah masjid yang besar misalnya ya, yang setiap ya sholat 5 waktu jamaahnya penuh terus misalnya. Nah, ini salah satu pendeskripsian juga. Saudara, saya kira sekian ya untuk materi kita hari ini. Saya yakin Anda pasti bisa untuk menulis karangan deskripsi asalkan Anda mengikuti apa yang telah saya jelaskan tadi. Jadi pada dasarnya saudara, karangan deskripsi itu adalah karangan yang melukiskan, yang menggambarkan suatu objek di mana seolah-olah nanti si pembacanya itu merasakan, menikmati apa yang kita deskripsikan. Ya, jelas ya. Ya, saya yakin Anda mampu memahami penjelasan ini dengan baik. Saudara, saya kira Anda perlu membuat sebuah tugas ya tentang karangan deskripsi. Jadi silakan Anda buat sebuah konsep tentang karangan deskripsi ya. Kemudian Anda pun membuat contoh karangan deskripsi. Itu topiknya bebas ya, silakan saja contoh, satu buah contoh karangan deskripsi ya, deskripsi silakan saja apakah mau deskripsi ekspositoris ataukah deskripsi impresionistis. Silakan, terserah Anda, bebas, Anda pilih salah satunya saja ya. Silakan Anda buat. Ya, tadi seperti yang saya contohkan tadi, misalnya Anda mendeskripsikan tentang Pantai Mutun, tetapi jangan Pantai Mutun lagi ya, cari objek yang lain. Ya, saya kira demikian saudara. Silakan nanti tugasnya di email ke email saya ya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, baik saudara, saya kira untuk hari ini cukup sekian pembahasan kita tentang karangan deskripsi. Silakan untuk dikerjakan tugasnya, dan jangan lupa juga mencari sumber lain ya, dari buku maupun dari internet begitu, untuk menambah referensi Anda tentang karangan deskripsi ya. Saya kira demikian. Selamat belajar, selamat bekerja. Saya yakin Anda pasti bisa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.